Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuwanita. Guru honorer SD Negeri 4 Baito Supriyadi dinyatakan bebas dari kasus dugaan kekerasan terhadap muridnya pada hari ini Senin 25 November 2024. Dalam putusan hakim di Pengadilan Negeri atau PN Andolo, Konawe Selatan, Supriyadi dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak kekerasan terhadap siswanya tersebut. Seperti diketahui, Saudara Supriyani sebelumnya didakwa menganiaya siswa di dalam kelas hingga mengalami luka memar. Atas vonis tersebut, sebelumnya Supriyani banjir dukungan dari masyarakat, komunitas, hingga Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI yang menuntut Supriyani dibebaskan karena tidak bersalah. Tentunya hal ini juga menjadi kado untuk Supriyani bertepatan dengan Hari Guru. Untuk informasi lengkapnya, mari kita saksikan bersama-sama terkait sidang putusan Guru Supriyani di Pengadilan Andolo selengkapnya untuk Anda. Sidang perkara atas nama Supriyani SPB binti Sugiarjo dinyatakan dibuka dan kamu. Siap ya, Supriyani ya. Hari ini agendanya pembacaan putusan. Siap mendengarkan putusanmu. Majelis Hakim setelah bermusyawarah, ini mau dibaca pokok-pokoknya saja, saudara. Tidak ya. Kami mulai ya, saudara ya. Putusan nomor 104 dari Pitsus dari 2024 dari PN Andolo demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Andolo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa. Nama lengkap Supriyani SPD binti Sugiarjo, tempat lahir Wonwaraya, usia 36 tahun, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Desa Wonwaraya, Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan. Agama Islam, pekerjaan guru honorer. Terdakwa didampingi oleh penasihat hukum Andri Darmawan SH MH CLA CIL CRA CLBC, Samsudin SH CIL Rahamildi SH, dan Kasran Cilondai SH, Suwarsono SH, Agus Mundu SH, Imadi Wirawan SH MH CMK CC TM CHP, Adi Yusuf SH, Erik Ari Prabowo SH, Yusuf Kontesa SH MH, Fitriani Saleh SH, Darwis SH, Taufik SH, Albertus Pakawi SH, Fitra Masalisi SH, Mursalim SH, Firman SH MH, Israndi SH, Melis Mayana SH, Ardianto SH, Rosita Musfita SH. Kesemuanya advokat atau para legal pada kantor lembaga bantuan hukum Himpunan Advokat Muda Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara Cabang Konawe Selatan berdasarkan surat kuasa khusus nomor 048 garing RBA strip Hani strip Komsel garing kuasa garing 10 garing 2024 tanggal 20 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepanitiaan Pengadilan Negeri dengan register nomor 109 SKP 10 2024 tanggal 22 Oktober 2024 dan Putri Lestari Bulu Simanjunta SHMH, Zion Atongam Tambunan SHMH, Rahmat Zulfikar SH,
Ibarudin Sadauda S.A., Rahmat Rauf S.A. Kesemuanya adalah advokat dan konsultan hukum pada kantor Putri Lestari Guru Simanjuntak & Partner beralamat di Jalan Budi Kemuning Raya nomor 424, 425, Kota Semarang, Jawa Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Oktober 2024 yang terdaftar di Paniteraan Pengadilan Negeri Andolo dengan register nomor 110 SK PIT 10 2024 tanggal 24 Oktober 2024. Terdakwa menyatakan mencabut kuasa terhadap advokat Samsudin SHMH sebagaimana dalam surat kuasa nomor 048 dari LBH Hani Konsel dari kuasa dari 10 dari 2024 tertanggal 20 Oktober 2024 berdasarkan surat pencabutan kuasa tertanggal 6 November 2024. Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh penuntut umum sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andolo sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 November 2024. Penetapan penangguhan penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andolo sejak tanggal 22 Oktober 2024. Pengadilan negeri tersebut setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan. Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum yang pada pokoknya sebagaimana terlampir dalam putusan ini, setelah mendengar pembelaan terdakwa dan atau penasihat hukumnya yang pada pokoknya sebagaimana terlampir dalam putusan ini, setelah mendengar tanggapan penuntut umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya terlampir dalam putusan ini, setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan penuntut umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya, menimbang bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagaimana terlampir dalam putusan, menimbang bahwa terhadap dakwaan penuntut umum terdakwa melalui penasihat hukumnya telah mengajukan keberatan atau eksepsi dan telah diputus dengan putusan sela nomor 104 dari Pitsus dari 2024 dari PN Andolo tanggal 29 Oktober 2024 yang amarnya sebagaimana terlampir dalam putusan ini yang tidak perlu dibacakan kembali. Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut. Yang pertama, anak korban Muhammad Caesar Dalfawibowo. Kemudian anak saksi Afisa Safira. Kemudian anak saksi Izzatun Nafsiyah. Saksi Nur Fitriana AM Kebidanan. Kemudian saksi Bowo Hashim. Kemudian saksi Lilis Herlina Dewi SPD, saksi Sana Ali SPD, kemudian saksi Siti Nuraisah SPD yang keterangannya tidak perlu dibacakan lagi. Menimbang bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana terlampir dalam putusan. Menimbang bahwa terdakwa atau penasihat hukum terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan, yaitu saksi Rokiman yang keterangannya tidak perlu dibacakan lagi. Kemudian terdakwa telah mengajukan ahli. Yang pertama ahli Susno Duaji, kemudian ahli Reksa Diri Amril, kemudian saksi ahli Dr. Raja Alfat Fatih Widya Iswara yang keterangannya tidak perlu dibacakan kembali. Menimbang bahwa penuntut umum mengajukan barang bukti satu pasang baju seragam SD dengan baju lengan pendek motif batik dan celana panjang warna merah, satu buah sapu hijau merek Hidoshi Star warna hijau. Menimbang bahwa penuntut umum mengajukan bukti surat berupa surat keterangan visum Mekretatur nomor 445 dari 099 tanggal 26 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Sifaul Hayat Zainal Priyo selaku dokter pemeriksa pada BRUD UPTD Puskesmas Palangga dengan kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan luka memar disertai lecet pada paha kanan dan kiri bagian belakang bentuk tidak beraturan, batas tidak tegas. Warna kehitaman dengan ukuran luka pada paha kanan bagian belakang panjang 6 cm dengan lebar 0,5 cm. Luka pada paha kiri bagian belakang panjang 3,3 cm dengan lebar 1,1 cm akibat kekerasan benda tubuh. Kemudian kutipan akta kelahiran nomor 7405 LT strip 2103 2017 strip 0029
tanggal 29 Maret 2017 yang dibuat dan ditantangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan Dr. Rustam Silondai MSI dengan NIP 1958 0127 197 903 1005 menyatakan bahwa anak korban Muhammad Caesar Zalfa Wibowo lahir di Kendari pada tanggal 9 Desember 2016 merupakan anak kedua laki-laki dari ayah Wibowo Hashim dan Ibu Nur Fitriana, sehingga pada saat terjadinya tindak pidana kekerasan pada tanggal 24 April 2024 umur anak korban adalah 7 tahun 11 bulan dan masih tergolong anak menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014. Kemudian surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Selatan nomor 800 dari 54 dari 2023 tanggal 31 Maret 2023 tentang penugasan guru dan tenaga kependidikan bukan pegawai negeri sipil jenjang sekolah dasar lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Selatan yang ditetapkan di Andulu pada tanggal 31 Maret 2023 oleh Erawan Suplayuda SPD RPD Pembina Utama Muda selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Selatan menyatakan Supriyani lahir di Wonowaraya tanggal 25 April 1998, status tugas induk tempat tugas SDN 4 Baito jenis PTK guru kelas pendidikan S1, bidang studi pendidikan guru kelas SD atau MI, status kepegawaian GTT, mata pelajaran diajarkan di kelas. Menimbang bahwa berdasarkan laporan sosial pendampingan anak berdasarkan dengan hukum sebagai anak korban tanggal 18 Juli 2024 disusun oleh Novita Sari Esos selaku pekerja sosial atau tenaga kesejahteraan sosial perlindungan anak, Kementerian Sosial Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak Sulawesi Tenggara, Konawe Selatan tahun 2024 dengan kesimpulan klien anak mengalami kemungkinan trauma, klien anak memerlukan dukungan psikologis dari keluarga. Dengan rekomendasi bahwa pelaku perlu diberikan putusan atau hukuman yang seadil-adilnya serta bisa memberikan efek jera dan pelajaran bagi pelaku khususnya dan guru pada umumnya. Mengingat oknum guru sebagai pelaku adalah manusia biasa yang beraktivitas sebagai ibu rumah tangga dan memiliki anak kecil serta sebagai guru honorer di sekolah SDN 4 Baito, diharapkan kepada penegak hukum untuk menerapkan upaya paksa kepada pelaku dalam proses hukum dengan sebijak mungkin agar tidak menghalangi proses belajar mengajar anak didik yang menjadi tanggung jawab oknum tersebut. Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana terlampir dalam putusan. Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga majelis hakim dengan memperhatikan fakta-fakta tersebut di atas perlu mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ke-1 sebagaimana diatur dalam pasal 80 ayat 1 junto pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut. 1. Setiap orang. Unsur ke-1, setiap orang menimbang bahwa berdasarkan pasal 1 angka 16 Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak disebutkan bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Menimbang bahwa unsur setiap orang sesuai ketentuan pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pada dasarnya merujuk pada subjek hukum, yaitu setiap orang yang secara yuridis dapat dimintakan pertanggungjawaban atas suatu perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Menimbang bahwa terdakwa sebagaimana di muka persidangan telah menerangkan dirinya adalah bernama lengkap Supriyani SPD binti Sudiharjo yang bersesuaian dengan identitas sebagaimana yang termuat di dalam surat dakwaan penuntut umum, maka dalam hal ini tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan oleh penuntut umum L. in person. Menimbang bahwa terdakwa menerangkan dirinya dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa terdakwa adalah sebagai subjek hukum dalam perkara ini dan tidak terdapat L. in person. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi. Unsur kedua, melepaskan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.
Menimbang bahwa unsur menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak adalah bersifat alternatif sehingga hanya terbukti salah satu sudah cukup untuk dinyatakan terbukti memenuhi unsur. Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menempatkan ialah membuat anak dalam kondisi lingkungan atau situasi maupun keadaan tertentu yang mengakibatkan terjadinya kekerasan terhadap anak. Yang dimaksud membiarkan ialah mengabaikan anak, padahal secara sadar dan nyata mengetahui anak dalam keadaan atau situasi yang rawan atau cenderung mendapatkan kekerasan. Menimbang bahwa pengertian kekerasan sesuai ketentuan pasal 1 angka 15A Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan atau penantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Menimbang bahwa yang dimaksud dengan anak berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Menimbang bahwa berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor 7405 sekian tanggal 29 Maret 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan menyatakan bahwa anak korban Muhammad Cesar Dalfa Ibo lahir di Kendari pada tanggal 9 Desember 2016 merupakan anak kedua laki-laki dari ayah Wibowo Hasim dan ibu Novitiana, sehingga pada saat terjadinya tindak pidana kekerasan pada tanggal 24 April 2024 umur anak korban adalah 7 tahun 11 bulan dan masih tergolong anak menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 sehingga sub unsur anak terpenuhi. Menimbang bahwa terdakwa adalah seorang guru honorer di SDN 4 Baito sebagaimana surat keputusan Kepala Dinas dan Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Selatan nomor 800 dari 54 dari 2023 tanggal 31 Maret 2023. Menimbang bahwa orang tua dari anak korban adalah saksi Wibowo Hasim ayah 9.15 WITA sampai dengan pukul 10 WITA dilanjutkan kembali dengan kegiatan belajar mengajar. Menimbang bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 8 WITA terdakwa mengajar di kelas 1B, sementara saksi Lilis Herlina Dewi mengajar di kelas 1A. Selanjutnya, saksi Lilis Herlina Dewi meninggalkan ruang kelas 1A tersebut untuk keperluan mengisi absen di kantor sekolah yang letaknya hanya berbeda satu ruangan dengan kelas 1A. Lalu saksi Lilis Herlina Dewi sempat melihat terdakwa sedang mengajar di kelas 1B karena ruang kelas 1A dan kelas 1B bersebelahan dan hanya kurang 5 menit saksi Lilis Herlina Dewi sudah kembali ke kelas 1A. Selanjutnya pada pukul 9 WITA sampai dengan pukul 9.15 WITA murid-murid diberikan waktu istirahat kelas lalu masuk kembali untuk melanjutkan kegiatan belajar mengajar sampai dengan pukul 10 WITA. Kemudian seluruh murid pulang sekolah, sedangkan saksi Lilis Herlina Dewi masih berada di sekolah hingga pukul 12 WITA karena saksi Lilis Herlina Dewi harus menyelesaikan administrasi kelas 1A. Menimbang bahwa di hari yang sama, yakni hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 7.15 WITA terdakwa tiba di SDN 4 Baito. Selanjutnya terdakwa masuk di kelas 1B untuk membersihkan ruangan kelas karena untuk kelas 1 yang membersihkan adalah guru. Kemudian terdakwa menuju ke kantor sekolah untuk absen manual. Selanjutnya sekira pukul 8 WITA terdakwa memulai kegiatan belajar mengajar di kelas 1B. Selanjutnya setelah belajar membaca selesai, waktunya untuk jam istirahat sekitar 15 menit, yakni dari pukul 9 WITA hingga pukul 9.15 WITA. Kemudian setelah istirahat dilanjutkan kembali dengan kegiatan belajar mengajar di mana pada saat itu terdakwa memberikan tugas atau pekerjaan rumah seperti biasa. Setelah itu tepat pukul 10 WITA seluruh murid kelas 1B berdoa sebelum pulang sekolah. Menimbang bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 saksi Wibowo Hasim sedang persiapan untuk sholat Jumat dan saat saksi Wibowo Hasim hendak memandikan anak korban, saat itu saksi Nur Fitriana menyampaikan kepada saksi Wibowo Hasim dengan mengatakan, "Oh ya Pak, kemarin ibu lihat ada bekas luka merah di tangan di pakainya. Ibu tanya, katanya jatuh dengan papa di sawah.
Selanjutnya saksi Wibowo Hasim memanggil anak korban. Lalu saksi Wibowo Hasim melihat muka anak korban tersebut. Lalu saksi Wibowo Hasim mengatakan kepada saksi Nur Fitriana, "Ibu luka seperti itu wajarkah karena jatuh? Coba tanya ke anakmu yang sebenarnya." Lalu saksi Nur Fitriana bertanya kepada anak korban dengan mengatakan, "Coba ingat baik-baik, Mas jujur, Mas sayang nggak sama ibu?" Lalu anak korban menjawab dengan mengatakan, "Mas sayang." Lalu anak korban mengakui dengan mengatakan, "Saya dipukul mamanya Alfa." Lalu saksi Nur Fitriana bertanya kepada anak korban dengan mengatakan, "Mamanya Alfa itu siapa?" Lalu anak korban menjawab dengan mengatakan, "Ibu Supriyani." Lalu saksi Nur Fitriana bertanya kepada anak korban dengan mengatakan, "Mas dipukul kenapa?" Lalu anak korban menjawab dengan mengatakan, "Aku belum selesai menulis." Lalu saksi Nur Fitriana bertanya kembali kepada anak korban dengan mengatakan, "Mas dipukul pakai apa?" Lalu anak korban menjawab dengan mengatakan, "Mas dipukul pakai sapu." Lalu saksi Nur Fitriana bertanya dengan mengatakan, "Siapa saja yang melihat pada waktu Mas dipukul?" Lalu anak korban menjawab dengan mengatakan, "Ada Iza dan Afisa." Menimbang bahwa selanjutnya saksi Lilis Herlina Dewi ditelepon oleh saksi Nur Fitriana yang kemudian bertanya kepada saksi Lilis dengan mengatakan, "Siapa yang mengajar di kelas 1A selama seminggu ini?" Lalu saksi Lilis Herlina Dewi menjawab dengan mengatakan, "Yang mengajar di kelas 1A dalam waktu seminggu ini adalah saya." Selanjutnya saksi Nur Fitriana mengatakan kepada saksi Lilis bahwa di paha anak korban terdapat luka dan diketahui ada luka pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 saat hendak dimandikan oleh saksi Nur Fitriana. Lalu saksi Lilis sempat berbicara dan bertanya kepada anak korban melalui sambungan telepon tersebut, yang mana anak korban mengatakan dipukul di kelasku oleh Ibu Guru Supriyadi. Lalu saksi Lilis bertanya kembali kepada anak korban dengan mengatakan, "Kalau kamu dipukul di kelasnya Ibu Guru Lilis, kenapa saya tidak tahu? Di mana Ibu Guru Lilis waktu kamu dipukul sama Ibu Guru Supriyani?" Saat itu anak korban belum menjawab pertanyaan dari saksi Lilis. Lalu saksi Wibowo Hasim mengambil alih dengan mengatakan kepada saksi Lilis, "Ibu, kalau cara pembinaannya seperti ini saya tidak terima. Saya akan menempuh jalur hukum." Menimbang bahwa selanjutnya saksi Wibowo Hasim koordinasi dengan Bapak Kapolsek Baito. Lalu saksi Wibowo Hasim, saksi Nur Fitriana dan anak korban datang ke kantor Polsek Baito. Lalu Bapak Kapolsek Baito melihat muka tersebut. Lalu Bapak Kapolsek Baito bertanya kepada saksi Wibowo Hasim dengan mengatakan, "Coba konfirmasi kepada yang bersangkutan, Pak Bowo maunya bagaimana?" Lalu saksi Wibowo Hasim menjawab dengan mengatakan, "Saya ikut komandan." Selanjutnya terdakwa dihubungi oleh penyidik Saudara Jeffrey yang meminta terdakwa untuk datang ke kantor Polsek Baito. Dan pada saat itu juga terdakwa langsung datang. Dan setibanya terdakwa di kantor Polsek Baito sudah ada penyidik Saudara Jeffrey, Bapak Kapolsek Baito, saksi Wibowo Hasim, saksi Nur Fitriana, anak korban dan anak Dalfi. Selanjutnya terdakwa diperlihatkan adanya luka pada paha anak korban. Lalu terdakwa kaget dan berkata, "Kenapa begitu? Kapan saya pukul kamu? Di mana?" Lalu Saudara Jeffrey mengatakan kepada terdakwa, "Coba ingat-ingat kembali, jangan sampai lupa." Lalu Bapak Kapolsek Baito juga mengatakan kepada terdakwa, "Coba ingat baik-baik, jangan sampai lupa." Lalu saksi Wibowo Hasim juga mengatakan, "Ini ada yang melihat ibu memukul." Namun terdakwa tetap mengelak dan mengatakan tidak. Menimbang bahwa selanjutnya saksi Nur Fitriana membuat laporan polisi dan melaporkan terdakwa. Selanjutnya saksi Nur Fitriana bersama anak korban, Saudara Jeffrey dan saksi Wibowo Hasim menuju ke SDN 4 Baito dan bertemu dengan saksi Nuraisa. Kemudian Saudara Jeffrey meminta ditunjukkan kelas anak korban untuk mencari barang bukti. Lalu Saudara Jeffrey masuk ke dalam kelas 1A, sedangkan saksi Nur Fitriana tidak ikut masuk ke dalam kelas tersebut. Kemudian saksi Nuraisa bertanya kepada saksi Nur Fitriana dengan mengatakan, "Kenapa?" Lalu saksi Nur Fitriana menjawab dengan mengatakan, "Ini loh Bu, Dalfa dipukul mamanya Cahya." Lalu saksi Nuraisa menjawab dengan mengatakan, "Oh, mamanya Cahya Ibu Supriyani." Lalu saksi Nuraisa bertanya kepada saksi Wibowo dengan mengatakan, "Kapan kejadiannya Pak?" Lalu saksi Wibowo Hasim menjawab dengan mengatakan, "Saat pakai baju batik." Lalu saksi Nuraisa menyampaikan kalau baju batik itu hari Rabu dan Kamis.
Selanjutnya datang saudara Jeffrey keluar dari kelas 1A bersama dengan anak korban dan anak Dalvi. Kemudian saksi Nur Fitriana memperlihatkan kepada saksi Nuraisa luka pada paha belakang anak korban dengan mengatakan, coba dilihat lukanya. Kalau anak ibu seperti ini, bagaimana? Lalu saksi Nuraisa menjawab dengan mengatakan bahwa antara pihak terdakwa dan keluarga anak korban telah dilakukan mediasi sebanyak 4 kali yang difasilitasi baik oleh Kepala Sekolah SDN 4 Baito yakni saksi Sana Ali SPD maupun yang difasilitasi oleh Kepala Desa Wonowaraya yakni saksi Rokiman, namun upaya mediasi tersebut tidak mencapai kesepakatan perdamaian. Menimbang bahwa di persidangan anak korban, anak saksi Afisa, Safira, dan anak saksi Izatun Nafsia menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 hasil rilis, Herlina Dewi menitipkan kelas 1A kepada terdakwa, yang mana keterangan tersebut tidak bersesuaian dengan keterangan saksi lilis dan keterangan terdakwa, di mana baik saksi lilis maupun terdakwa sebagai guru pengajar sama-sama mengatakan pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 saksi lilis tidak pernah menitipkan kelas 1A kepada terdakwa, di mana saksi lilis pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 berada di ruang kelas 1A sampai jam pulang sekolah. Namun saksi lilis memang benar sempat meninggalkan ruang kelas 1A tersebut untuk keperluan mengisi absen di kantor sekolah yang letaknya hanya berbeda satu ruangan dengan kelas 1A dan hanya kurang lebih 5 menit saksi lilis sudah kembali ke kelas 1A tersebut. Menimbang bahwa di persidangan anak saksi Afisa Safira dan anak saksi Izatun Nafsia menerangkan telah melihat terdakwa melakukan pemukulan terhadap anak korban dengan menggunakan sapu ijuk sebanyak 1 kali dan mengenai paha belakang anak korban, yang mana saat itu anak korban sedang berdiri di antara meja dan kursi bagian belakang ruang kelas tersebut. Dan berdasarkan keterangan anak saksi Izatun Nafsia menyatakan bahwa terdakwa memukul anak korban dengan pelan dan hanya 1 kali pukulan, serta anak saksi Afisa Safira dan anak saksi Izatun Nafsia tidak melihat anak korban menangis akibat pukulan tersebut apabila dikaitkan dengan hasil visum et repertum yang menyatakan ditemukan luka memar disertai lecet pada paha kanan dan kiri bagian belakang bentuk tidak beraturan, batas tidak tegas, warna kehitaman. Sebagaimana pula keterangan saksi Nuraisa yang melihat luka pada paha anak korban dan mengatakan, ini kok lukanya melepuh seperti luka bakar dan lecet karena sadar berbeda. Serta keterangan ibu anak korban yakni saksi Nur Fitriana yang menyampaikan kepada ayah anak korban yakni saksi Wibowo Hasim dengan mengatakan, oh iya Pak, kemarin ibu lihat ada bekas luka merah di taman di pahanya. Ibu tanya katanya jatuh dengan papa di sawah. Sehingga majelis hakim berpendapat keterangan anak saksi Izatun Nafsia maupun keterangan anak saksi Afisa Safira tidak berkesesuaian dengan bukti hasil visum yang diajukan serta tidak bersesuaian dengan barang bukti lainnya berupa celana warna merah milik anak korban, di mana pada barang bukti celana panjang tersebut tidak ditemukan adanya sobekan atau bekas gesekan dengan benda yang permukaannya kasar yang dapat menyebabkan luka tembus hingga terkulit, sebagaimana dikuatkan dengan keterangan ahli forensik Dr. Raja Alfat Vidya Iswara yang menyatakan apabila dipukul dengan sapu yang bentuk permukaannya rata seperti pada tangkai sapu dan tidak tajam, seharusnya tidak akan menimbulkan luka lecet pada paha bagian dalam. Apalagi yang dilapisi kain atau celana tidak akan menyebabkan lecet. Namun jika kulit dilapisi oleh kain celananya, seharusnya kainnya rusak terlebih dahulu baru terkena kulit. Serta keterangan yang menyatakan apabila dipukul dengan sapu hanya akan menimbulkan memar oleh karena permukaan sapu yang licin atau halus, bukan permukaan yang kasar, marginal hemorage. Itu adalah pecah pembuluh darah di mana yang di tengah permukaan itu yang kena pukulan tersebut akan menjadi pucat dan pinggirnya akan menjadi kemerahan. Menimbang bahwa alat bukti yang sah ditentukan dalam pasal 184 KUHP antara lain saksi
keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk keterangan terdakwa. Menimbang bahwa pasal 185 ayat 2 KUHP junto pasal 185 ayat 3 KUHP menentukan keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya. Menimbang bahwa pada dasarnya dalam sistem hukum pidana formil di Indonesia, beban untuk membuktikan ada atau tidaknya tindak pidana terletak pada penuntut umum. Penuntut umum bertindak sebagai aparat yang diberi wewenang untuk mengajukan segala daya upaya membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Hal ini sebagaimana tersirat dalam pasal 66 KUHP bahwa tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian. Selanjutnya dalam penjelasan pasal 66 KUHP dijelaskan bahwa ketentuan ini adalah penjelmaan asas praduga tak bersalah. Menimbang bahwa dalam penjelasan umum KUHP butir ketiga huruf C dijelaskan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Selain itu pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menentukan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana KUHP menganut sistem pembuktian negatif wetelis sebagaimana dalam pasal 183 KUHP yang menentukan hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Dalam pasal 183 KUHP telah diatur syarat-syarat hakim untuk menghukum terdakwa, yaitu sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang ditetapkan oleh undang-undang disertai keyakinan hakim bahwa terdakwalah yang melakukannya. Kata-kata sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah memberikan batas minimum alat bukti yang harus digunakan dalam membuktikan suatu tindak pidana. Menimbang bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65 dari PUU Angka Nomor 8 2010 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana, makna saksi telah diperluas menjadi sebagai berikut. Pasal 1 angka 26 KUHP dan 27 pasal 65, pasal 116 ayat 3, 4, pasal 184 ayat 1A KUHP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak memberikan batasan yang cukup jelas mengenai sejauh mana nilai keterangan seseorang dapat dijadikan saksi, tetapi dalam pertimbangannya menjelaskan bahwa nilai kesaksian saksi bukanlah terletak apakah dia melihat, mendengar, dan mengalami sendiri suatu peristiwa, namun terletak menjadi saksi, tetapi dapat dipakai sebagai alat bukti petunjuk sepanjang terdapat keterangan saksi lainnya yang bersesuaian dengan alat bukti surat atau keterangan terdakwa yang menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Menimbang bahwa keterangan saksi Nur Fitriana dan saksi Hasim Wibowo yang mengatakan adanya pengukuran yang dilakukan oleh terdakwa berdasarkan cerita dari anak korban, bahwa kesaksian demikian tersebut termasuk kesaksian testimoni de auditu sehingga layak untuk dikesampingkan, sebab keterangan saksi-saksi tersebut tidak memenuhi syarat sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 1 angka 26 KUHP. Menimbang bahwa menurut pendapat ahli Resa Indragiri Amril tentang kualitas keterangan saksi yang masih berusia kanak-kanak, secara umum memang anak-anak termasuk dalam salah satu kelompok individu
yang validitas atau kualitas keterangannya acap diragukan, maka rekomendasi ahli siapapun itu, otoritas penegakan hukum manapun, itu harus menaruh sikap ekstra hati-hati terhadap keterangan yang disampaikan oleh saksi yang masih berusia anak-anak. Ekstra hati-hati pada kualitasnya, baik itu akurasi maupun kelengkapan keterangan yang disampaikan oleh para anak saksi tersebut. Menimbang bahwa selain itu majelis hakim memahami bahwa anak korban adalah seorang anak yang harus dipedulikan. Namun, kepedulian tersebut tidaklah dapat dilakukan dengan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memaksakan, membenarkan apa yang dikemukakannya hanya dengan asumsi bahwa seorang anak pasti bersifat polos dan tidak mungkin berbohong, sementara dari sisi hukum tidak terdapat bukti yang mendukung keterangannya. Menimbang bahwa KUHP menyatakan keterangan saksi yang bernilai sebagai alat bukti adalah yang diterangkan dan yang dinyatakan di depan persidangan mengenai apa yang dilihat, didengar, atau dialaminya, serta menyatakan keterangan saksi yang berdiri sendiri dapat diterima sebagai alat bukti yang sah jika didukung dengan alat bukti yang lain. Selanjutnya, M. Yahya Harahap menerangkan bahwa keterangan beberapa orang saksi dapat bernilai sebagai alat bukti yang sah jika keterangan para saksi tersebut bersesuaian dan saling berhubungan, sehingga saling menguatkan tentang kebenaran atau kejadian tertentu, sehingga jika keterangan para saksi saling bertentangan, maka keterangan para saksi tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian, sehingga keterangan para saksi yang bertentangan harus dikesampingkan untuk pembuktian suatu perkara. Keterangan saksi tidak melekat sifat pembuktian yang sempurna dan juga tidak melekat di dalamnya sifat kekuatan pembuktian yang mengikat dan menentukan, yang pada intinya alat bukti saksi sebagai alat bukti yang sah mempunyai nilai pembuktian yang bebas, sehingga nilai kekuatan pembuktian alat bukti saksi bergantung pada penilaian hakim. Menimbang bahwa keterangan terdakwa di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan pemukulan menggunakan sapu ijuk terhadap anak korban, dan hal tersebut dikuatkan oleh keterangan saksi Lilis Herlina Dewi, saksi Sana Ali, dan saksi Nur Aisyah yang dihadirkan oleh penuntut umum. Menimbang bahwa saksi Lilis Herlina Dewi yang hanya meninggalkan kelas 1A untuk mengisi absen di kantor sekolah selama kurang lebih 5 menit, di mana pada saat berjalan menuju kantor sekolah tersebut, saksi Lilis Herlina Dewi melihat terdakwa sedang mengajar di kelas 1B dan tidak pula saksi Lilis menitipkan agar terdakwa mengawasi kelas 1A. Maka seharusnya pembuktian perkara akuo lebih difokuskan pada kemungkinan tempus delikti tersebut. Namun berdasarkan pembuktian di dalam persidangan, tidak ada saksi atau murid kelas 1B yang dihadirkan untuk membuktikan terdakwa benar-benar keluar dari kelas 1B pada saat mengajar. Menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menganut sistem pembuktian negatif edalis sebagaimana dalam pasal 183 KUHP yang menentukan hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Dalam pasal 183 KUHP telah diatur syarat-syarat hakim untuk menghukum terdakwa, yaitu sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah yang ditetapkan oleh undang-undang, disertai keyakinan hakim bahwa terdakwalah yang melakukannya. Kata-kata sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah memberikan batas minimum alat bukti yang harus digunakan dalam membuktikan suatu tindak pidana. Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim berpendapat oleh karena hanya terdapat 1 alat bukti yang yaitu keterangan saksi, yakni keterangan anak korban, anak saksi Izatun Nafsia, dan anak saksi Afisa Safira yang diajukan oleh penuntut umum yang tanpa disumpah menerangkan terdakwa melakukan perbuatan pemukulan terhadap diri anak korban dengan cara memukulkan sapu dari arah belakang anak korban. Sedangkan alat bukti lainnya yang diajukan oleh penuntut umum berupa surat dan saksi-saksi lainnya tidak saling bersesuaian,
sehingga menurut hakim tidak terdapat kecukupan alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum sebagaimana minimum pembuktian yang ditentukan dalam pasal 183 KUHP. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terdapatnya alat bukti yang tidak saling bersesuaian yang menyebabkan tidak terpenuhinya dua alat bukti minimum, maka hal tersebut tidak membentuk keyakinan majelis hakim terkait perbuatan terdakwa yang didakwa melakukan kekerasan terhadap anak korban, sehingga majelis hakim berpendapat unsur kedua pasal dakwaan ini tidak terpenuhi secara hukum. Menimbang bahwa dalam putusan Mahkamah Agung nomor 33 K/MIL/2009, salah satu pertimbangannya menyebutkan bahwa jika terjadi keraguan-raguan apakah terdakwa salah atau tidak, maka sebaiknya diberikan hal yang menguntungkan bagi terdakwa, yaitu dibebaskan dari dakwaan. Hal ini sejalan yang ada di hukum. Lebih baik membebaskan 1000 orang yang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal 80 ayat 1 junto pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 4 tahun 2016 tentang penetapan pemerintah, pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak tidak terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1, sehingga terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut. Menimbang bahwa oleh karena dakwaan alternatif ke-1 tidak terbukti, selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat 1 KUHP pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut. Unsur ke-1, barang siapa. Menimbang bahwa unsur barang siapa yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah orang pribadi atau orang tersebut sengaja dilahirkan ke dunia ini sebagai subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan atas tindakannya yang dihadirkan ke persidangan sebagai terdakwa karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana. Menimbang bahwa dalam persidangan telah didapati seorang bernama Supriyani SPD binti Sudiharjo dengan identitas sesuai dengan surat dakwaan penuntut umum dan telah dibenarkan oleh keterangan saksi serta telah pula diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehingga dalam perkara yang terregister dengan nomor 104 Pitsus 2024 PN Andoro ini tidak terdapat kesalahan orang yang diajukan ke persidangan. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur barang siapa telah terpenuhi, namun oleh karena unsur ini merupakan unsur yang tidak dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya haruslah terlebih dahulu membuktikan unsur-unsur lain dalam pasal dakwaan ini. Unsur kedua, melakukan penganiayaan. Hadirin ya, terkait dengan unsur kedua ini, majelis hakim mengambil alih seluruh pertimbangan hukum dari pasal dakwaan alternatif pertama. Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal 351 ayat 1 KUHP tidak terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua, sehingga terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut. Mengenai nota pembelaan penasihat hukum terdakwa tertanggal 14 November 2024 yang meminta agar terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan penuntut umum, dan oleh karena berdasarkan pertimbangan unsur pasal dakwaan sebagaimana diuraikan di atas, terdakwa telah dinyatakan tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif ke-1 dan alternatif kedua, maka majelis hakim sependapat dengan nota pembelaan penasihat hukum terdakwa tersebut.
menimbang bahwa terhadap tuntutan penuntut umum yang pada poin ke-1 tuntutannya meminta agar terdakwa dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum atau onslah, namun sebagaimana pertimbangan unsur dakwaan di atas, di mana terdakwa dinyatakan tidak pendek motivatif dan celana panjang warna merah yang telah disita dari saksi Nur Fitriana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Nur Fitriana. Menimbang bahwa barang bukti berupa satu buah sapu hijau merek Kidosi Star warna hijau yang telah disita dari saksi Lilis Brina Dewi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Lilis. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada negara. Mengingat pasal 191 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Silakan saudara berdiri. Mengadili. 1. Menyatakan terdakwa Supriyani SPD binti Sudiarjo tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 dan dakwaan alternatif kedua penuntut umum. 2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan penuntut umum. 3. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya. 4. Menetapkan barang bukti berupa satu pasang baju seragam SD dan baju lengan pendek, motif batik dan celana panjang warna merah dikembalikan kepada saksi Nur Fitriana AM Cap. Satu buah sapu hijau merek Kidosi Star warna hijau dikembalikan kepada saksi Lilis Herlina Dewi SPD. Terakhir, membebankan biaya perkara kepada negara. Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andolo pada hari Senin tanggal 18 November 2024 oleh Stefilo Sano SH sebagai Hakim Ketua, Vivi Falkawati alias SMH dan Sigit Jati Kusuma SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 25 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tim Bulwahmono SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Andolo, serta dihadiri oleh Ujang Sutisna SH, Busnani dan Arifin SH, dan Nur Galifah Hardinasari SHMH penuntut umum, dan terdakwa didampingi oleh penasihat hukumnya. Baik, sekarang duduk. Baik ya, atas putusan ini baik penuntut umum maupun terdakwa melalui penasihat hukumnya memiliki haknya untuk mengajukan upaya hukum. Dengan demikian seluruh rangkaian sidang dinyatakan selesai, sidang dinyatakan ditutup. Selamat hari guru. Selamat hari guru. Kado terindah. Yang besar kasasi. Pemain ADM. Hari Guru Nasional. Masuk dalam. Masuk dalam. Ayo. Yuk, santai. Golnya di grup sudah live ini mau aja.
Lewat depan deh. Depan. Ayo. Ayo di luar. Hai. Thank you teman-teman. Kado terindah Hari Guru Nasional. Baik-baik ya. Ya. Jadi pertama ya, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bu Supriyani telah diberikan keadilan dengan putusan vonis bebas ya. Dalam arti kalau vonis bebas berarti Ibu Supri tidak terbukti melakukan kekerasan seperti dakwaan JPU. Alhamdulillah. Kemudian kedua, terima kasih kepada Majelis Hakim ya sudah mengadili perkara ini dengan sebaik-baiknya berdasarkan alat bukti. Kita bisa dengar tadi Majelis Hakim mengatakan bahwa tidak cukup alat bukti untuk membuktikan bahwa Ibu Supriyani bersalah melakukan pemukulan. Itu tadi cuma dikatakan cuma ada satu keterangan saksi anak yang tidak disumpah, yang tidak bersesuaian dengan saksi yang lain, baik termasuk dengan barang bukti, termasuk dengan hasil visum, termasuk dengan keterangan dokter forensik, ya dokter psikologi forensik. Jadi alhamdulillah bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan semua apa yang tersaji di persidangan. Ketiga, kami mengucapkan terima kasih dukungan. Yang pertama tentunya dari PGRI, Pak Ketua PGRI Prof. Sultra, PGRI Kabupaten Kuningan Selatan, Ketua PGRI Pusat ya. Dari awal perkara ini sudah memberikan dukungan yang termasuk teman-teman LSM ya, yang media yang tiap hari, sekali lagi teman-teman media sudah betul-betul memberikan perhatian, dukungan kepada Ibu Supriyani hingga hari ini berbuah baik, manis. Ibu Supriyani bisa dibebaskan. Jadi mudah-mudahan dengan kasus Ibu Supriyani ini dengan vonis bebas tadi juga menjadi hadiah atau kado. Kebetulan hari ini hari guru ya. Luar biasa bahwa hari ini hari PGRI, hari guru. Ibu Supriyani diputuskan tidak bersalah, menandakan bahwa PGRI sebenarnya adalah sebuah organisasi besar ya yang betul-betul konsen untuk bagaimana mendidik, mencerdaskan generasi bangsa. Kalau tidak ada guru, kita bisa bayangkan bagaimana generasi bangsa kita ke depan. Kemudian terakhir bahwa ini juga menjadi pembelajaran buat kita bersama bahwa guru tidak boleh serta-merta misalnya dikriminalisasi ya. Sebaiknya kalau perkara ini dari awal dimediasi, dibicarakan atau diverifikasi betul apakah betul Ibu Supriyani memukul atau tidak, perkara ini tentunya tidak akan sampai di sini dan tidak akan heboh seperti saat ini ya. Jadi mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran kita bersama, baik itu pemerintah pusat maupun kita di sini untuk bagaimana ke depan agar hubungan antara guru dengan anak didiknya ini bisa terlindungi ya, bukan cuma dari sisi misalnya perlindungan anaknya, tapi juga dari sisi perlindungan guru itu sendiri ya. Jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti Ibu Supri baru Ketua PGRI akan menyampaikan. Supri, apa tanggapannya Bu? Sudah setelah divonis bebas? Semuanya sudah mendukung sampai saat ini dan alhamdulillah saya bisa divonis bebas tak bersalah. Terima kasih semuanya. Ya, semua pihak dari PGRI seluruh Indonesia dan semua pengacara saya yang sudah dari awal mendampingi sampai saat ini. Terima kasih dan semua wartawan juga yang semua media yang sudah ikut sampai saat ini juga terima kasih saya ucapkan atas dukungannya semuanya.
sidang perkara atas nama Supriyani SPD binti Sugiarjo dinyatakan kepada terdakwa umum. Siap ya, Supriyani ya? Hari ini agendanya pembacaan putusan. Siap mendengarkan putusanmu. Majelis Hakim setelah bermusyawarah, ini mau dibaca pokok-pokoknya saja, saudara. Tidak ya? Kami mulai ya, saudara ya. Putusan nomor 104 dari Pitsus dari 2024 dari PN dulu demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Andolo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa nama lengkap Supriyani SPD binti Sugiarjo, tempat lahir Wonwaraya, usia 36 tahun, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Desa Wonwaraya, Kecamatan Barito, Kabupaten Kemayoran. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan